Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke dan yang sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam diskusi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat ini. Yang katakan boleh Tuhan yang katakan pula boleh Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Dalam percaya, akan diselamatkan atau tidak percaya. Hukum Yohanes 3 ayat 6. Yohanes 14 ayat yang kami sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus juga mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa dan akan beroleh hidup. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepadanya dengan hati percaya yang kau dibenarkan, dengan berpengaruh kau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Semoga di pagi, di malam hari ini, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan roh, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menjadi Tuhan Yesus memberkati dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapak di surga, kami tahu ada penyebab kami tidak bisa. Semoga kami bisa menghindarkan semua ini kami bisa bersatu dalam amin. Saya membacakan ayat yang keempat, Filipi 4 ayat kedua, kedua ku nasihati dan sedikit ku nasihati supaya hati sedikit dalam Tuhan. Dan tema kita adalah sebab-sebab tidak bisa sehati sedikit dalam Tuhan. Tidak bisa sehati sedikit dalam Tuhan. Ada penyebabnya. Ya. Penyebab yang pertama itu karena hawa nafsu. Kalau kita baca dalam Yakobus 3 ayat 16, hawa nafsu iri hati membuat kita bertengkar, berkelahi, dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya itu akan menggesek kehidupan kita, mengakibatkan renggangnya hubungan. Kalau kita sudah mengalami kerenggangan dalam hubungan, itu hanya satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah sebagai orang percaya memberikan pengampunan supaya kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Tidak perlu mempertahankan hawa nafsu itu, yang akhirnya kita tidak sampai kepada tujuan. Jadi, kalau suami istri tidak sampai pada tujuan dalam membangun rumah tangga, akan terjadi hancur. Yang kita sudah lihat rumah tangga yang puluhan tahun, bahkan sudah hampir 30 tahun, 50-40 tahun, berpisah hanya karena ibu hawa nafsu. Tujuan mereka dalam membentuk lagi satu sampai selama itu hilang karena hawa nafsu. Kita telah melihat ada wanita yang melarikan diri dengan suami orang lain, ada suami melarikan diri dengan istri orang lain, dan macam-macam persoalan. Kenapa? Hawa nafsu. Dan itu tidak boleh terjadi dalam hubungan gereja Tuhan. Mengedepankan hawa nafsu yang mengakibatkan iri hati, kedengkian, kepentingan diri sendiri. Wah, itu kan bukan kepentingan saya, itu cuma kepentingan mereka. Tapi saya mau katakan, kepentingan yang kita harus bangun adalah kepentingan di mana Yesus harus dimuliakan melalui kehidupan kita, melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita di mana kita. Dan ketika kesatuan terjadi dengan Allah katakan, Yesus akan menampakkan kepala. Dan Yesus, karena dia adalah kepala diri. Harusnya sama seperti tadi pagi kita mengatakan, kita harus seperti Yesus. Memang tidak mudah, karena ada harga diri yang begitu tinggi yang kita buat.
kita tidak merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, sehingga Dia memimpin kita hawa nafsu. Yang kedua kata firman Allah, karena kesombongan pribadi, sehingga merasa saya tidak butuh kamu. Siapa kamu? Saya tidak perlu join. Saya tidak perlu bekerja sama dengan kamu. Hanya tambah menyusahkan saja. Itu kesombongan. Sementara kita katakan saling tolong menolong, saling memberkati, saling menolong dan lain sebagainya. Tapi karena kesombongan, dia hanya berdiri sendiri. Dan orang yang sombong itu akan sangat-sangat sulit didekati. Dan orang yang sombong itu akan menderita sendiri dalam hidup. Dan jangan lakukan. Anda akan mengalami kekosongan dalam hidup. Anda butuh sahabat-sahabat. Bukan sahabat yang marah-marah, tapi sahabat yang betul. Sahabat untuk membangun. Dan yang ketiga adalah karena tidak ada kasih Kristus. Jadi kalau tidak ada kasih Kristus, tentu tidak ada pengampunan. Sekali kamu menyakiti, kalau kamu bisa menyakiti, kenapa saya tidak menyakiti? Kalau kamu bisa melakukan itu, kenapa saya tidak bisa melakukan itu? Jadi hidup tanpa kasih Kristus itu akan membawa kehancuran, akan membawa perselisihan yang lebih tajam, dan akan mempengaruhi orang-orang untuk memihak kepada dia. Dan itu semakin rumit. Kalau orang itu diam, dia sendiri dengan apa? No problem. Makanya dia sedikit diingatkan oleh Paulus supaya mereka, karena mereka adalah emak-emak yang memegang power, emak-emak yang memegang kuasa dalam gereja. Jadi emak-emak yang betul-betul punya potensi. Ya. Kalau sekarang ini kita sudah lihat bagaimana emak-emak yang memimpin perusahaan-perusahaan raksasa, ya, memimpin kementerian seperti itu. Kemudian dulu ada di Retno dan masih banyak Ibu Pusi dan orang-orang hebat, ya. Dan kalau orang-orang hebat ini bersikap, itu akan membawa dampak, dan itu yang terjadi dalam gereja. Dan itu sebabnya Paulus mengingatkan dari penjara di Roma pada abad 61, tahun 61, ya. Jadi abad Amalai. Jadi kita tidak boleh karena pertikaian itu atau tidak bisa hati terpikir dalam Tuhan karena kasih Kristus tidak ada. Yang terakhir, karena setan. Nah, ini memang setan ini merupakan, ya, yang membuat hawa nafsu kita lebih tinggi. Dia membuat kesombongan kita melebihi yang lain, ya. Hawa nafsu kita, kebanggaan atau membuat kita memberontak terhadap kebenaran, memberontak kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena apa? Setan itu kan memang si perusak, si penentang kebenaran, si pembenci, ya, kebenaran. Jadi dia tidak suka orang bersatu itu, karena dia tahu kalau dia orang-orang percaya bersatu akan banyak kerajaannya dia, akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan itu dia tidak suka. Dan itu sebabnya kita perlu merendahkan hati sama-sama semua demi terwujudnya kita menjadi sehati sepikir dalam Tuhan dalam membangun kerajaan Yesus di kota di mana kita bukan saling menyakiti, bukan saling melihatkan, tapi kita betul bisa menjadi berkat satu dengan yang lain, saling tolong menolong satu dengan yang lain.
Hanya kita menjauhkan apa yang tidak Tuhan inginkan, tapi Tuhan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita mari kita tuliskan. Terima kasih Tuhan Bapa di surga buat kami menjauhkan penyebab tidak kami melakukan apa yang bisa menyatukan kami. Terima kasih kami bersyukur nama. Dan kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakitmu, percayalah Tuhan mampu menyembuhkan. Dan Dia yang sudah menyembuhkan saya itu dalam nama Tuhan Yesus selesai. Arahkan tangan kepada Tuhan dan kita berdoa. Dan lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada dalam nama Yesus dalam sakit penyakit keluar dan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau engkau sedang mengalami masalah sulit dalam hidupmu, arahkan tangan kepada Tuhan kita. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu Tuhan, biarlah engkau hadir kepada mereka, menolong mereka, menjadikan mereka dalam usaha mereka datang kepadamu, kau lepaskan mereka dari segala sesuatu. Terima kasih, bersyukur buat pertolongan, buat kebesaran yang datang kepada kita. Pujilah engkau dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beraktivitas. Tentunya di dalam Yesus yang menjadi kalau kita mau beristirahat jangan lupa untuk membaca firman Allah, berdoa bersama-sama, atau berdoa membaca firman Allah, katakan ayat supaya firman itu menjadi kuasa. Mantap. Mati Yesus Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.